bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita berjuang. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian selaku rekan-rekan guru. Selamat pagi, Pak. Saya di sini Bapak Ibu ingin menyelesaikan tugas sekaligus berbagi pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Ada mungkin hal baru nanti yang kita temukan, termasuk saya sendiri juga terkejut bagaimana cara penerapannya. Tapi inilah tuntutan di guru penggerak. Untuk apa kita menjadi guru penggerak di budaya positif di sekolah, inilah yang mau ditekankan. Nah, budaya positif di sekolah. Oke Pak, berikutnya Pak. Oke. Nah, adapun agenda kegiatan kita, saya tadi sudah membuka dengan opening. Kemudian materi budaya positif di sekolah. Setelah itu closing atau penutup. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, kita mulai diri. Mulai diri ini artinya dari diri kita sendiri. Menceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika menjadi murid dulu. Bagaimana budaya di sekolah membentuk karakter diri Bapak Ibu. Nah, mungkin pengalaman kita Bapak Ibu sama ya. Bagaimana pengalaman kita di sekolah dulu. Jadi keras, disiplin dengan cara yang keras, kemudian dengan aturan-aturan. Jika salah pun mungkin kita akan dihukum. Seketika mencontoh yang kita benar, kita bahkan takut untuk mengungkapkan. Kira-kira seperti itu di zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu ya, berbeda dengan zaman sekarang. Oke, berikut Pak. Oke. Nah, budaya seperti apa menurut Bapak Ibu yang akan berdampak positif? Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Budaya seperti apa yang budaya positif ini dan cara-cara kita mewujudkannya. Oke, baik, berikutnya Pak. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pendidikan menurut KHD. Jadi selama saya mengikuti program guru penggerak, semua filosofinya dasarnya dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana trias filsafatnya Tuturi Handayani, Ingo Sosongtulodo, Imadi Mangunkarso yang kita gunakan di Indonesia pendidikannya. Jadi dalam CGP juga Bapak KHD memperkenalkan cara pendidikannya. Yang pertama Bapak Ibu, ada pendidikan merupakan tuntutan kepada anak untuk memperoleh bekalimu dan kebahagiaan. Nah, jadi menurut Bapak KHD yang terpenting adalah kebahagiaan dan kenyamanan anak dalam pendidikan. Jadi kita guru dituntut menghamba atau melayani. Melayani ini apapun kebutuhan belajar murid, kita harus menyesuaikan kepada murid. Tidak lagi seperti pendidikan dahulu, murid yang menyesuaikan bagaimana aturan guru. Kalau sekarang, guru yang harus menyesuaikan bagaimana cara belajar murid supaya mampu menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua, menuntut perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik. Nah, jadi menurut Bapak KHD, guru harus mampu menuntun perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik. Artinya kita harus menjadi benar-benar role model atau contoh bagi mereka. Yang kemudian yang ketiga Bapak Ibu, membentuk perilaku anak dengan pembiasaan positif. Nah, inilah yang mau saya presentasikan bagaimana pembiasaan atau budaya positif menurut Bapak KHD itu sendiri. Oke, silakan lanjut Pak. Nah, yang pertama budaya sekolah. Budaya sekolah yang pertama ada tentang keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-harinya. Ini menurut Fulan. Yang kedua, berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, dan orang tua. Nah, ini menurut Peterson. Berdasarkan menurut pendapat para ahli ini, yang mana keyakinan dan nilai itu dapat dijalankan di aktivitas sehari-hari. Kalau kita bicara keyakinan Bapak Ibu, berarti
Kalau sebelumnya peraturan-peraturan, keyakinan-keyakinan itu adalah yang kita ciptakan dengan siswa. Sejenis peraturan tapi disepakati bersama. Contoh, coba silakan diklik yang ini Pak. Iya Pak. Dia pakai mouse, ya silakan diklik yang ini. Oke, iya Pak. Oke. Kemudian coba buka Pak kebutuhan dasar manusia. Iya, ke atas Pak. Lagi Pak, ke atas lagi sampai judul atas. Iya, oke. Nah, tadi kan Bapak Ibu saya mengatakan kita harus menghamba pada siswa. Itu kita menghamba pada siswa atas dasar apa? Atas dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, turun sedikit Pak. Iya Pak. Yang sampai bulat-bulatnya aja Pak, sampai bulat-bulatnya. Oke. Coba Bu, tolong dibantu Pak Agian. Iya, nah inilah Bapak Ibu yang harus kita ciptakan dari siswa. Yang pertama, kita menciptakan yang namanya bertahan hidup. Bagaimana kira-kira yang bertahan hidup ini? Baru penguasaan. Setelah penguasaan, ada nanti kita menciptakan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Berikut adalah kesenangan dan kebebasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari bertahan hidup. Oke, turun agak naik sedikit Pak. Ini bertahan hidup. Iya. Kebutuhan bertahan hidup atau yang bahasa Inggrisnya dinamakan biasanya survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu, bagaimana siswa nanti ini jangan nggak cuma siswa, mungkin kita juga memperoleh pendidikan supaya apa? Yang pertama agar ada kebertahanan hidup, yang mana kita mungkin nanti akan mendapat pekerjaan sehingga kebutuhan bertahan hidup bisa kita manfaatkan atau kita melengkapi misalnya untuk biaya kesehatan, rumah, dan bahkan makanan sampai kebutuhan tersier. Jadi kita memperoleh pendidikan hari ini untuk melengkapi kebutuhan bertahan hidup ini di masa mendatang. Oke, yang kedua, silakan Bu, di scroll lagi ke atas. Atas itu bawah ya. Iya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini dalam arti kebutuhan untuk diterima. Yang dalam arti Bapak Ibu, kebutuhan ini ada 3 berikutnya kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, yaitu yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi dari suatu kelompok. Nah, jadi Bapak Ibu, selain tadi bertahan hidup, ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kita ciptakan di sekolah, bagaimana anak itu mendapatkan kasih sayang dan rasa yang diterima di sekolah ini. Jadi mereka tidak merasa minder atau tidak merasa takut akan hadirnya guru di kelas. Jadi mereka merasa, oh saya ternyata diterima di kelas ini. Dengan cara apa ya? Ibu gurunya atau bapak ibu gurunya baik dan teman-teman juga mendukung. Jadi inilah yang harus juga salah satu diperoleh oleh siswa selama ada di sekolah. Oke, silakan Bu berikutnya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yaitu dalam arti kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, inilah juga tugas utama kita. Artinya siswa hadir ke sekolah, mereka ingin menjadi seorang yang terampil, seorang yang kompeten. Jadi datang ke sini bukan cuma budaya-budaya positif atau kebiasaan baik yang mereka peroleh, mereka juga memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan baru untuk bekal mereka di masa depan. Oke, silakan Bu, ke bawah lagi Bu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Disinilah mungkin yang paling sulitnya kita. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Nah, artinya di sini Bapak Ibu, kita di sini ingin siswa kita itu seorang yang bebas, yang bisa mengontrol dirinya. Tapi terlepas dari dia bisa mengontrol dirinya, kita juga mampu mengarahkan dia. Terkadang kalau sudah kita berikan kebebasan, siswa kita itu malah menjadi-jadi ke gurunya. Di satu sisi, guru juga dituntut harus mampu menguasai perilaku si anak. Jadi ketika si anak ingin bebas sebebas-bebasnya, tetap kita mengarahkannya. Bebas dalam arti contohnya jangan ke sana, jangan ke sini. Mungkin dia harus mencoba itu dulu biar dia tahu gimana rasanya contohnya kalau bermain di daerah yang lebih berbahaya. Jika mereka sudah tahu konsekuensinya, dia tidak akan mencoba lagi. Walaupun demikian, kita sebagai guru jangan sampai si anak contohnya sampai merasakan konsekuensi yang paling sakitnya. Jadi ketika dia sudah efek jerah, kita arahkan yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti inilah metode kebebasan ini. Oke, baik Bu, berikutnya Bu, yang kesenangan. Kebebasan dan kesenangan hampir beda tipis. Hanya bedanya kalau kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kesenangan itu siswa juga diharapkan tidak hanya belajar, kemudian membuat keterampilan sehingga monoton begitu terus. Dia juga harus memperoleh yang namanya kesenangan. Jadi tuntutannya adalah belajar sambil mereka bersenang-senang di sekolah. Sehingga kebutuhan yang tadi juga, yang 4 tadi di atas tidak terganggu. Kebutuhan kebebasannya tidak terganggu. Nah, artinya tetap siswa kita itu harus tetap merasa senang berada di kelas kita. Oke, baik, silakan Bu. Oke, kira-kira habis ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, inilah yang kita ingin wujudkan melalui budaya positif. Oke, baik, kembali ke slide tadi Bu. Biar saya lanjut. Nah, slide berikutnya Pak. Oke, baik. Nah, budaya positif. Jadi berdasarkan semua itu tadi Bapak Ibu, saya di sini menyimpulkan budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini artinya kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang yang kita lakukan membuat siswa itu menjadi seorang yang kritis. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu setiap hari, contohnya seperti 3S. Nah, karena dilihatnya contoh di sekolah ada menyapa, senyum, kemudian ada namanya salam, sehingga siswa menerapkan di rumah. Kalau jumpa orang tuanya pun, dia juga ikut menyalam orang tuanya bagaimana menyalam gurunya di rumah. Oke, baik. Berikutnya Bu. Nah, contoh-contoh budaya positif. Ini tadi saya bilang Bapak Ibu, mengucapkan salam, mencium tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan kesepakatan kelas. Nah, mengucapkan salam mungkin dan mencium tangan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini biasa kita lakukan di sekolah berulang-ulang. Ini kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebelum masuk, bahkan ada juga sesudah pulang sekolah. Nah, yang ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas inilah yang mau kita laksanakan. Kesepakatan kelas ini adalah bagaimana peraturan atau kesepakatan itu dari siswa itu sendiri. Jadi misal selama ini kan kita membuat peraturan langsung dibuat oleh gurunya. Tidak boleh seperti ini di sekolah, tidak boleh seperti ini di sekolah. Buat kesepakatan. Kalau yang tidak mengerjakan tugas, bagaimana kita buat? Nah, mereka pasti membuat sendiri. Bu, kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, begini saja kita buat Bu. Asalkan dari siswa, itu kita tulis dan kita pajang di kelas. Seperti di kelas 6, sudah saya contohkan. Mereka yang aneh-aneh memang dibuat, tapi memang itu kebiasaan buruk yang mereka lihat. Contoh, Pak, kalau boleh Pak, jangan buka sepatu. Kalau boleh Pak, kalau udah lagi belajar Pak, jangan kerjasama. Kadang Pak, mereka mau kerjasama. Kalau misal guru lagi keluar sebentar, yang tidak tahu langsung datang ke yang lebih pintar, langsung mencontek. Nah, yang perempuan contohnya sepertinya mengirim-ngirim surat Pak, kadang Pak. Jadi waktu belajar mereka mau membuat sepucuk surat, dikirim ke kawannya. Artinya peraturan itu dari mereka. Itulah yang kita print, kita pajang di kelas. Nah, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa
mengingatkan mereka dengan baik bahwasanya peraturan itu atau kesepakatan itu dari mereka untuk mereka juga. Jadi mereka mungkin lebih berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas itu. Oke, baik, berikutnya Pak. Nah, berikutnya ada posisi kontrol guru Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif. Apa itu posisi kontrol guru? Coba buka lagi tadi yang ini Bu. Yang ini tadi Pak, ya silakan buka. Coba buka Pak posisi kontrol. Ini Pak. Klik yang ini Pak. Iya. Nah, inilah posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, pertama dia diklasifikasikan ada 2 jenis motivasi, eksternal dan intrinsik. Nah, ada dia yang eksternal yang dari luar motivasinya itu cenderung dia bersifatnya gagal. Gagal dalam arti mungkin karakternya itu lebih kasar. Nah, kemudian ada bisa juga berhasil, makanya kotaknya dibagi. Bisa juga yang dari pengaruh dari luar lingkungan berhasil. Tapi cenderung yang berhasil itu kebanyakan dari diri sendiri. Perubahan dari diri sendiri itu cenderung lebih berhasil. Makanya anak dituntut bagaimana dari dirinya sendiri bisa memotivasi dirinya sendiri. Dengan cara memberikan contoh. Kita berikan contoh, jadi anak, oh begini ternyata Bapak Ibu guru, aku harus begini. Nah, dari yang identitas gagal, ini cenderung sifatnya perilakunya kontrol negatif. Apa saja contoh perilaku kontrol negatif? Yang pertama, sifatnya seperti guru lebih ke penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini contoh kata-kata yang biasa kita gunakan. Menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kadang kalau kita menyindir, kita jadi seakan-akan langsung menghukum. Langsung kita tuju secara personal. Kau Anastasia, kenapa belum tahu baca? Jadi dia merasa kena hukum atau kena sindir. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, bercaranya kita ceramahi dia. Kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Contoh menunjukkan kekecewaan mendalam ini. Nah, contoh saya bilang, Bapak kecewa kali sama Mikael. Kau udah Bapak bilang jangan begini, ternyata kau buat begini. Jadi dia langsung merasa bersalah kali. Karena kesepakatan yang dibuat, kita langsung tuduh dia secara langsung. Walaupun kita tahu dia salah. Nah, inilah beratnya budaya positif ini Bapak Ibu. Walaupun kita tahu dia salah, kita harus coba dengan cara yang lembut. Makanya, kalau kita katanya sering menghukum atau membuat mereka merasa bersalah, itu cenderung hasilnya dia lebih ke perilaku kontrol negatif. Apa jadinya efek siswanya? Ini contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Kalau kamu nggak mengerjakannya, Mikael, saya akan menghukum besok. Nah, itulah contoh-contoh penghukum. Nah, kalau contoh-contoh yang membuat kata-kata kecewa, kamu sudah mengecewakan bapak di sini. Kau udah buat malu kita di kelas 6 contohnya. Jadi dia merasa bersalah. Jadi coba ke bawah Bu. Naikkan ke atas. Nah, hasilnya cenderung anak kalau sudah dihukum ada yang memberontak. Kalau sudah memberontak pasti pendendam. Misal, saya sering menghukum seorang siswa. Bahkan mungkin setelah tamat pun dia dendam kuasa kepada saya. Jadi ada alasannya untuk setelah tamat, aku udah tamat kok, udah bisa aku sekarang mengejek bapak itu. Nah, jadi kalau kita cenderung menghukum katanya hasilnya menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi dia ketika dihukum pasti dia berusaha menunjuk temannya. Minimal ada ikut sama dia dihukum. Supaya dia tidak merasa dihukum sendiri atau merasa malu sendiri. Itulah kalau penghukum. Kalau kita sering membuat dia merasa bersalah, maka dia cenderung lebih menyembunyikan sifat atau karakternya. Karena sudah sering kita tunjuk dia orang yang bersalah melakukan sesuatu, walaupun kadang dia benar atau dia tahu informasi, dia lebih memilih diam. Nanti ujung-ujungnya aku disalahkan lagi. Kemudian menyangkal, berbohong. Sudah pasti kalau kita sudah menyudutkan satu orang, siswa itu cenderung lebih berbohong. Atau bahkan menunjuk orang lain lagi. Biar namanya bersih. Jadi tuntut kontrol negatif tadi inilah hasilnya. Penghukum dan pembuat rasa kecewa. Cenderung sifat anak katanya berubah. Inilah sifat anak yang dimaksud ini. Jadi untuk menghindari ini, biasanya murid-murid berkata, saya tidak peduli. Nggak peduli lagi aku kalau mulai besok. Nggak mau lagi mengerjakan tugas. Seperti pemberontak.
Atau mungkin kalau Pak Samosir lain nggak mau lagi aku masuk kalau Pak Samosir yang guru kita kayak contohnya. Jadi dia udah mulai memberontak yang biasanya dia tidak berani mengeluarkan seperti itu. Dia sudah mulai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Baru berikutnya kalau kelompok rasa bersalah, dia cuma paling bisa bilang maaf. Saya minta maaf Bu, saya minta maaf Pak. Mungkin gurunya kecewa, tapi dia hanya bisa mengeluarkan kata maaf. Nggak bisa membela dirinya sendiri dia walaupun di posisi yang benar. Karena kita sudah menghukum dengan tunjuk-tunjuknya kita. Nah, ada lagi ke bawah Ibu. Coba tolong Bu. Nah, ini dampaknya. Setelah dampaknya pada murid, pasti dia akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kalau namanya dia sering dihukum, sedikit pun salahnya dia, pasti kita akan menghukum lagi. Jadi apapun yang diperbuat seakan-akan seperti salah terus. Ini udah pasti. Kemudian perilaku menjadi agresif. Anak-anak yang sering dihukum sudah pasti lebih keras jiwanya. Makanya kita dibilang orang tua dulu, keras-keras pendidikan dulu. Karena apa? Karena keras kita dididik, maka keras juga lah karakter yang diciptakan. Jadi maksudnya kalau kita ingin menciptakan karakter yang lembut, ya kita juga harus menangani dengan cara yang lembut. Nah, kemudian untuk yang tadi yang merasa bersalah, karakter muridnya lebih rendah diri, merasa gagal. Ya karena sering minta maaf kan kita sedang sering menunjuk dia. Kau udah bikin kau udah bikin bapak malu. Ya paling apa gini-ginilah terus nanti dia bapak ibu gini tunduk-tunduk, nggak berani lagi ngomong sama kita. Kemudian dia merasa gagal dan tidak berharga lagi. Udah pasti anak cenderung lebih minder hasilnya. Tidak berani berbicara pada guru yang sering menghukumnya, tidak berani juga berjumpa sama teman-teman yang sering ikut menghukum seperti perkataan gurunya. Karena apa yang dibilang bapak ibu gurunya pasti itu diulang siswa kawan-kawannya yang lain. Oke, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Setelah dia keluar dari sekolah karena sering dihukum atau disudutkan merasa bersalah, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya pastinya saya maksud tadi. Dia lebih keluar bukan menjadi seorang, kita mengharap menghukum dia menjadi lebih baik. Malah setelah keluar dia lebih dendam sama kita. Kalau Pak Samosir itu sering menghukum mau lah, yang kala liano nakah terima kasih di sini. Pasti. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi membuat rasa bersalah pun ternyata karena murid selalu merasa dia aku salah. Jadi dia menganggap seakan-akan guru itu aja yang benar. Ini pun salah ternyata Bapak Ibu. Kalau murid menganggap cuma guru saja yang benar, salah juga. Artinya dia tidak bisa mengembangkan dirinya, hanya berpatokan pada gurunya. Ada lagi ke bawah Bu, habis? Oke, ke atas lagi Bu. Itulah tadi kalau dampaknya atau perilaku kontrolnya negatif, identitas gagal. Berarti ini katanya Bapak Ibu dari eksternal. Ya memang ini dari guru juga. Kalau nggak guru yang memberikan, siapa lagi? Nggak mungkin dia sendiri menghukum dirinya sendiri. Kemudian yang dari eksternal tidak semuanya bersifat gagal. Dari lingkungan atau dari guru-guru, dari teman-temannya ada juga yang positif hasilnya. Contohnya ada dari teman, ada dari pemantau. Bagaimana dari teman? Kalau dari teman biasanya guru membuat ada posisinya guru sebagai teman Bapak Ibu. Jadi kita contohnya kalau kita tahu dia udah salah, kita posisikan diri kita sebagai kawannya. Contohnya seperti membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita maksudnya di sini lebih mendengarkan dulu. Contohnya ketika seorang ada yang memukul kawannya, kita jangan langsung menghukum, kita dengarkan dulu, kita berikan dia kasih pendapat. Entahnya yang ditenang duluan ini salah. Jadi hanya sebelah pihak dilihat. Jadi kita lebih ke mendengarkan ceritanya dari yang orang bersalah. Betul nggak dia bersalah? Nah, biasanya yang dilakukan guru itu ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi contohnya ketika dia ngasih tahu alasannya, ini lebih ke ya udahlah nggak apa-apa. Kalau udah memang terlanjur kerusakannya barang kami itu, kita cari nanti solusinya. Biar dia nggak merasa down. Itulah posisi sebagai kawan contohnya. Nah, ada juga posisi sebagai pemantau. Pemantau ini guru lebih menghitung dan mengukur. Bagaimana contoh perkataan guru yang menghitung mengukur? Apa peraturannya? Jadi kita mengingatkan, kayak tadi kita duduk kesepakatan kelas dilarang buka sepatu. Kebetulan si Randy lah kita katakan. Si Randy buka sepatu di sekolah. Jadi kita kembali bisa mengingat. Randy udah tahu kan kesepakatan kelasnya? Ada yang kau langgar? Dia pasti langsung tahu udah merasa dia mana yang dilanggarnya peraturan atau kesepakatan kelas yang udah dibuat. Ke bawah sini Bu, ya oke.
Apa konsekuensinya? Nah, pasti waktu membuat kesepakatan kelas kita juga udah bilang siapa yang melanggar akan diberikan sanksi. Inilah kita berikanlah sanksinya. Kalau udah tahu dia melanggar kesepakatan kelas, kita berikan konsekuensinya. Jadi kita tidak memaksakan lagi hukuman itu dari kita. Kesepakatan kelas itu yang menghukum dia atau yang memberikan konsekuensi efek jerahnya. Baru berikutnya Bapak Ibu, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, lebih ke Randy, kalau kau buka sepatumu, kira-kira apa yang terjadi sama kawan-kawanmu? Jadi dia lebih merasakan apa dampaknya kalau dia yang membuat kesalahan itu. Nah, oke, ke bawah lagi Bu. Nah, kalau ya dari hasilnya oke. Kalau kita berposisi sebagai teman tadi, memberikan dia waktu berbicara, maka ini jadi ketergantungan. Kadang memang kelemahannya anak-anak itu membuat kesalahan, paling nanti diawasi cuma tanya-tanya. Otomatis yang dia wajar siswa merasa seperti itu. Contohnya dihilangkan barang kawannya, paling nanti dibahas tahun. Memang dia hasilnya akan jujur, tapi dia tahu gurunya tidak akan memberikan konsekuensi yang lebih karena hanya ditanya-tanya. Itulah kelemahannya sebagai teman tadi. Kemudian yang sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia hanya cenderung menghindari kesalahan dari kesepakatan kelas. Jadi kalau cuma 10 peraturan kesepakatan di kelas, dia berusaha agar tidak yang 10 ini jangan sampai terjadi samanya. Karena dia dipantau terus. Dipantau kawan-kawannya, dipantau gurunya juga. Nah, kemudian biasanya kalau kita sudah menghukum siswa, kita posisikan diri kita sebagai teman, pasti perkeluaran kata-kata siswa yang keluar Bapak Ibu biasanya saya pikir Bapak Ibu teman saya, Bu, saya pikir Bapak Ibu mendukung saya karena sudah terbiasa didukung, dia pasti berani mengatakan seperti itu. Memang cenderung kalau kita berposisi sebagai kawan mereka lebih ke rasa beraninya tinggi. Kemudian kalau berposisi kita sebagai pemantau tadi, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Nah, jadi cenderung anak-anak ini menuntut ke kita Bapak Ibu. Setelah mereka mengawasi kawan sesama, Pak, si Randy melanggar kesepakatan nomor 1. Karena posisinya sebagai pemantau terus, jadi hanya memantau bagaimana kawan-kawannya lain-lain melakukan kesalahan. Jadi memang setiap kontrol ini ada plus minusnya. Tapi kita nanti ada yang lebih bijak dari sini nanti. Di yang posisi terakhir yang dari intrinsik. Tapi ini dulu kita selesaikan. Apa dampaknya pada murid? Yang pertama, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Wajar kalau kita bela terus siswa kita itu, dia bukannya orang yang mandiri. Pasti kalau udah jumpa sama guru ya paling nanti dibela guru kok karena aku kawan ibu-ibunya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang satu lagi yang sebagai pemantau gurunya bisa menjadi menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri atau mendapatkan hadiah, mendapatkan hukuman. Jadi biasanya anak-anak cenderung hanya menghindari, seperti saya bilang tadi Bapak Ibu ya, hanya menghindari masalah dari kesepakatan kelas itu. Jadi kalau dia merasa sudah menghindari itu, dia pasti, Pak, aku nggak pernah melanggar peraturan. Jadi dia ingin diberikan apresiasi. Nah, oke, baik, berikutnya ke bawah. Nah, setelah keluar dari sekolah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, apa kira-kira kaitannya dengan si karakter siswa? Yang pertama pasti murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Wajar, karena murid merasa dekat sama kita selama sekolah, wajar dia selalu mencari kita. Begitu kok kemarin yang sering bela-bela aku atau menjadi temanku. Nah, jadi dia lebih menempatkan kita ke orang-orang yang bagus mungkin atau guru-guru terbaik salah satu di sekolah. Kemudian murid meletakkan yang untuk sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi kita lebih dikenal, ibu itu peraturannya bagus kemarin. Jadi kami terlatih untuk tidak melanggar peraturan. Mungkin itu yang dikenal murid. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, atas lagi Bu. Inilah dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Dia seperti manajer sifatnya. Guru dituntut seperti manajer sehingga siswa yang dihasilkan pun akan seperti manajer. Bagaimana guru yang berposisi sebagai manajer? Yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sudah pasti kita akan interogasi namanya. Ketika contohnya si Anastasia melakukan kesalahan, kita tanya dia apa, bagaimana, kenapa, semua kita tanya yang peraturan yang dilanggar dia.
apakah benar posisinya salah. Kemudian, maka biasanya perkataan guru yang muncul, coba kasih itu ke bawah dikit. Ya. Apa yang kita yakini? Tentu kita akan menanyakan keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Anastasia, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kenapa buka sepatu? Nah, dia pasti merasa, oh iya aku melakukan kesalahan. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Nah, jadi Bapak Ibu, tuntutannya setelah kita tahu siswa kita itu bermasalah, jadi kita kan bisa menghukumnya Bapak Ibu kan kalau udah buka sepatu. Anastasia, sepatu itu, orang isi main. Nah, jadi kalau seperti itu kita lebih memaksakan dia untuk membuat konsekuensi sendiri. Nah, kalau udah melanggar Anastasia, apa kira-kira konsekuensinya? Pasti keluarlah perkataan dari siswa, iya Pak, saya minta maaf kepada kawan-kawan yang lain. Jadi artinya guru lebih menuntut siswa itu kalau memang merasa bersalah, meminta maaf juga berasal dari dirinya juga. Jangan karena betul-betul karena kita paksa baru minta maaf. Nah, kemudian Bapak Ibu, hasil yang diperoleh adalah kalau kita berposisi sebagai manajer, menguatkan watak dan karakternya. Jadi kita membuat mereka tidak terus merasa bersalah, tapi tetap bertanggung jawab. Jadi karakternya dituntut lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian biasanya perkataan murid kalau kita berposisi sebagai manajer, maka murid berani dengan menyampaikan pendapat bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Atau saya akan memperbaiki masalah. Iya Bu, saya minta maaf. Saya akan tidak mengulanginya lagi dan minta maaf kepada kawan-kawan yang lain. Sudah berani mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dampaknya pada murid. Dampaknya Bu? Ya, murid lebih mengevaluasi diri sendiri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, jadi terkadang katanya kalau kita menyentuh hati siswa ini langsung, mereka lebih tersadar sendiri. Tanpa harus menjadi penghukum, menjadi teman, atau menjadi pemantau, bahkan menjadi membuat dia rasa bersalah. Nah, kemudian setelah dia keluar dari sekolah ini, maka yang kita hasilkan adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tuntutannya bukan kita lagi yang keluar dari sekolah ini kan kadang kita anggap maunya kalau keluar dari sekolah kita ingat ibu guru. Enggak, itu lagi tuntutannya. Tuntutannya adalah bahwasanya kalau keluar dari sekolah ini dia benar-benar lebih mandiri. Jadi yang dia dapatkan selama ini biarlah dia menikmati hasilnya. Nampaklah dari prestasinya sehingga muncul keluar terkadang perkataan guru, "Bah, ngajuru si Mikaelon dan songonon pas SD." Tapi sonari nggak malo, nggak songonon. Memang nggak ada feedbacknya ke kita, tapi anak itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan bahkan lebih berkomitmen atas sikapnya sendiri. Nah, kira-kira inilah Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kita kira-kira masih berada di posisi mana? Kalau saya sendiri merasa saya belum ada dalam manajer. Karena emosi saya sendiri pun belum bisa saya kontrol. Bagaimana contohnya ketika sudah dipukulkan kawannya, mungkin kita juga merasa langsung emosinya naik. Tidak ada yang bertanya, kenapa kau pukul Mikael? Kenapa seperti Mikael? Mungkin belum ada kesabaran saya juga di tahap seperti itu. Tapi tuntutan guru penggerak ini Bapak Ibu seperti itulah katanya. Sehingga katanya orang-orang yang tamat dari CGP tuntutannya tidak lagi memukul siswa, tidak lagi, pokoknya harus senyum dan terus walaupun bersalah harus kita senyumi. Memang waktu kami berdiskusi pun tidak terima juga. Bagaimana pun kayak begitu? Turunlah harga diri, nggak udah bersalah nanti, mungkin udah begini posisinya, kita ketawa juga, luar biasa kan? Nah, tapi memang tuntutannya seperti itu kata Bapak Ibu. Jadi yang dihasilkan katanya, lambat laun harus berpikir, oh ini ternyata baik kali. Jadi dia lebih meniru gurunya. Nanti sama itu kayak kita jumpa orang baik. Kita lebih segan jumpa sama orang baik daripada jumpa sama mungkin atasan kita yang lebih kasar. Kalau sama orang yang baik kita lebih segan, sekali aku Bapak itu ke situ. Tapi coba sama yang lebih kasar pemimpin kita, pasti nanti paling dimarahin. Ayolah kita pergi. Jadi biasanya kalau kita jumpa sama orang baik itu lebih segan. Tuntutannya kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Bagaimana siswa itu tetap segan atau tetap turut sama gurunya hanya dengan meniru contoh gurunya. Kita bayangkanlah langsung kayak Pak Sinaga kita kan kepala sekolah. Kadang karena terlalu baik Bapak itu sama kita pun segannya jadinya. Coba contohnya kita flashback kembali ke pimpinan sebelum-sebelumnya. Lah sekeras apapun mungkin mau kita melawan. Emang kali mau hukum?
Tapi kalau sampai aduh si gendali, padahal sebenarnya nggak dihukum kita, tapi ya itulah tuntutannya. Bagaimana kita bagaimana siswa meniru kita dengan yang baik. Maka hasilnya pun nanti dia lebih ke meniru gurunya yang baik. Oke, baik. Kembali ke PowerPoint. Itulah 5 posisi motivasi guru dari Bapak Ibu. Jadi kita masih di posisi mana? Kalau saya merasa belum ada di posisi manajer. Masih jauh mungkin dari situ. Ada posisi 4 tadi. Malah mungkin kalau aku baru pertama kali Bapak Ibu waktu dijelaskan, memang aku kayaknya penghukum sama membuat rasa kecewa. Udah pasti itu. Karena memang sendiri kalau udah salah, kau kenapa kau pukul? Udah pasti. Wajib. Tapi itulah tuntutannya. Dituntut namanya belajar kan? Biar nggak seperti itu lagi. Nah, kemudian posisi kontrol guru tadi Bapak Ibu yang saya terangkan yang 5 tadi, itulah yang dituntut supaya membuat disiplin positif. Disiplin positifnya apa? Posisi manajer tadi. Bahwasanya kita memang dari kita lah yang ditiru siswa itu supaya siswa itu berbuat baik. Oke, baik. Berikutnya Pak. Coba buka Pak. Bisa nggak diputar kira-kira Pak? Berikutnya aja Pak. Kamu video Pak. Ini kayaknya video. Coba kembali ke sini tadi. Oh ini. Iya. Baru suaranya. Atau kembali aja ke slide berikutnya Bu. Ya, ke slide berikutnya. Iya, mungkin nggak kedengaran harus pakai speaker. Ke slide berikutnya aja, nomor 12. Oke, ini tadi sudah saya terangkan di Bapak Ibu ya. Itu tadi videonya tentang posisi kontrol. Bagaimana contoh dia posisinya penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan sebagai pemantau bahkan sebagai manajer, menunjukkan posisi tadi itu. Tapi saya rasa pun tanpa melalui video itu Bapak Ibu mungkin tahu yang saya jelaskan ini tadi. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, nomor 13. Ya. Oke, baik. Yang pertama tadi posisi kontrol itu ada kontrol manajer, hukuman, konsekuensi, disiplin, dan hukuman, dan disiplin positif. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita Bapak Ibu mulai menerapkan posisi sebagai manajer tadi, yang pasti disiplin dan hukuman ini ada yang meningkat, ada yang berkurang. Mudah-mudahan yang meningkat disiplinnya dan berkurang adalah cara menghukumnya. Kemudian yang nomor 3, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini diterapkan dari kesepakatan kelas tadi. Dan nomor 4, disiplin positif. Terciptalah disiplin positif kalau hukuman dan konsekuensi nomor 3 tadi berkurang. Jadi maksudnya Bapak Ibu, hal baik itu dimulai dari guru. Jadi kalau mungkin siswa kita sifatnya kasar, bisa saja kita dituduh, oh mungkin gurunya seperti itulah makanya dia jadi kasar. Jadi mulai dari kita lah dituntut supaya anak itu kasarnya berkurang tanpa harus menghukum. Oke, baik. Nomor 14. Silakan Pak berikutnya. Nah, inilah posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Yang pertama biasanya dia bertanya, membuat kesepakatan kelas. Jika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, bukan memberi hukuman atau membiarkan murid melakukan kesalahan ulang lagi. Yang kedua, berperan sebagai pamong, yaitu menuntun agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian yang nomor 3, berperan sebagai teman ketika berinteraksi Bapak Ibu agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan. Oke, baik, silakan Bu berikutnya. Nah, apa itu disiplin dan hukuman? Disiplin melatih murid untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek atau panjang. Hukuman yaitu yang dimaksud untuk mengendalikan perilaku murid, bukan untuk memang menghukum, membuat mereka efek jerah. Jadi hukuman yang dimaksud di sini Bapak Ibu supaya dia tidak mengulang lagi. Jadi bagaimana hukuman-hukuman agar tidak mengulang? Kadang kita memberikan efek jerah, asal langsung jorak, katanya begitu kan biar tidak mengulang lagi. Ternyata itu yang kita bahas tadi yang pertama. Itu membuat posisi kita hanya sebagai penghukum. Siswa akan mengingat hukuman yang kita berikan tadi. Nah, oke, baik. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, menurut Nelson tahun 2021, hukuman dan konsekuensi yaitu merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan. Inilah memang yang paling beratnya, Bu ya. Sudah kita tahu salah, tetap kita harus respon dengan kasih sayang dan kebaikan.
Jadi kalau seperti hukum Indonesia itu sama seperti kita ada tahu mencuri. Kalau masyarakat menghukumnya pasti jangan melempar kan, ditubuki kita mau. Ditubuki mulai sampai pingsan. Ternyata hukum Indonesia kan nggak seperti itu. Punya kasih sayang juga walaupun sebagai pencuri. Dengan cara apa? Dia masih diberikan kesempatan mencari pengacara, mengikuti persidangan tanpa harus dipukul, disiksa. Nah, jadi hukuman yang dimaksud ini pun begitu di sekolah Bapak Ibu. Kita jangan langsung menghakimi atau memukul siswa atau menghukum lebih keras. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia bisa jelaskan kenapa dia harus melakukan keadaan itu. Nah, baik, yang berikutnya berikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi. Nah, kadang kalau kita baiki dia lebih jujur. Nah, baru berikutnya lihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk didiskusikan bersama. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kesempatan yang diskusi bersama ini bahwasanya hukuman itu dia sendiri yang akan ciptakan. Bagaimana? Ketika dia contohnya mengambil barang kawannya, maka apa yang harus dia lakukan? Kita harus memotivasi dirinya supaya dari dia sendiri dia meminta maaf kepada kawan-kawan yang telah dibuatnya dirugikan tadi. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Nah, inilah dia disiplin positif. Ini juga yang kita pelajari sekarang di PMM Bapak Ibu. Disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab menurut Nelson Lott dan Glenn tahun 2000. Kemudian disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosi dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati. Jadi disiplin positif tadi Bapak Ibu, kembali juga ke yang tadi, memang harus cara sabar. Bagaimanapun cara kita menghukumnya, tetap harus kita pakai cara yang sabar. Supaya apa? Supaya karakter kita tidak ditiru sama siswa kita itu. Oke, selanjutnya Pak. Oke. Nah, apa kriteria utama disiplin positif? Yang pertama, kita membantu murid merasa dihargai. Ini posisi kontrol, posisi kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau kita membuat murid merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai kita kembali. Jujur saja, saya belum bisa seperti itu. Mungkin baru Bapak Ibu tahu bagaimana si anak Tasya di kelas. Tapi, setelah saya pikir-pikir, dia berani mengajukan pertanyaan atau pendapat karena kita anggap sebagai yang dihargai di kelas, maka beranilah dia bertanya. Tapi kalau jumpa, karena memang kalau udah kita tahu orang pintar membaca, ribut dari bandel, nggak jumpa, baru nengok mukanya aja langsung kesal kali memang. Tapi kalau boleh katanya itulah yang kita ubah. Bagaimana cara mindset kita membantu murid dan merasa dihargai mereka. Yang kedua, bersikap baik dan tegas. Ini sudah tahu Bapak Ibu ya, tanpa saya jelaskan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kriteria yang bersifat baik dan tegas ini. Bersikap baik artinya ya tidak mengurangi harga diri atau yang harusnya hak mereka. Kemudian dan tegas, ya kalau salah silakan beri konsekuensi, kalau tidak pun salah kita harus beri apresiasi. Kemudian yang ketiga, membekali murid dengan keterampilan sosial dan bertumbuh karakter. Keempat, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuatan diri dengan cara yang membangun. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu, mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalau kira-kira kita memberikan sesuatu hukuman yang lebih berat, apa efeknya sama kita atau sama dia? Atau bahkan entahnya setelah tamat dari sini masih ada rasa dendam itu sama kita. Itu maksudnya nomor 4 ini. Jadi yang nomor 5 tadi, mampu menggunakan kekuatan dari diri. Nah, setelah kita berikan tadi bentuk-bentuk positif itu, barulah mereka meniru kita. Jadi secara langsung Bapak Ibu, memang mereka tidak memberikan contoh. Jadi disiplin positif dan budaya positif ini, misal kayak cara yang kita gunakan biasanya, contoh mengingatkan membawa botol minum, itu pun udah cara budaya positif katanya. 3S itu pun udah cara budaya positif. Artinya sederhana saja yang kita buat, tapi kalau boleh berulang-ulang, itu maksudnya budaya positif. Dan cara menghukumnya yang kita bilang tadi itu pun tidak menghakimi itu juga katanya sudah masuk ke budaya positif. Itu namanya sifat restitusi. Coba buka Pak. Ini sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ada 24 slide. Yang ini Pak, yang tadi ini Pak. Iya Pak. Oke. Ini Pak. Restitusi Pak, ada restitusi. Restitusi. Ada Pak. Nah, inilah katanya restitusi Bapak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi saya persingkat saja Bapak Ibu, kalau ini mungkin dibahas sangat panjang. Restitusi ini maksudnya kita hanya sebagai menanya atau sebagai manajernya, biar murid itu yang mengakui kesalahannya sendiri dan memberikan konsekuensi sendiri. Jadi ketika contohnya kita tahu kesepakatan kelas sudah kau langgar karena mungkin mengelak dia pertama kali, tapi kita mempunyai bukti ada kawan yang lain, barulah mungkin dia mengaku, iya Pak, saya tadi buka sepatu memang di kelas. Kamu tahu kan apa ganjarannya kan? Iya Pak, saya akan minta maaf kepada Bapak dan kepada rekan-rekan. Artinya itu yang dituntut Bapak Ibu. Jadi siswa mengakui kesalahan, kemudian dia lebih mandiri. Setelah dia melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan untuk menanggung-jawabi? Kalau dia memang mengambil barang orang lain, dia pasti harus meminta maaf kepada orang yang dirugikan dan mengganti barang tersebut. Tapi kalau boleh perkataan itu jangan dari kita, itu harus dari dia sendiri. Makanya kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kemudian ke bawah Pak. Iya. Iya, yang itu Pak, ke bawah. Itu aja tekan Pak, ke bawah. Nah, bentar Pak. Yang ini tadi yang ada kata sedikit. Ya ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi, jangan kita membuat siswa itu merasa bersalah. Dia harus benar-benar mampu menebus kesalahannya. Jadi jangan kalau kita hukum, kita anggap udah beres lah masalah. Enggak. Dia harus benar-benar sampai tanggung jawab. Kalau memang menyakiti hati teman yang lain, dia harus minta maaf. Supaya memang hati temannya itu kembali lagi moodnya baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, lagi Pak ke bawah. Nah, kemudian ini Pak. Restitusi katanya juga harus bisa memperbaiki hubungan. Jadi setelah siswa kita ini bermasalah, jangan sampai siswa kita ini menyimpan dendam satu sama lain atau ke gurunya juga. Jadi kalau boleh saling memaafkan. Ini mungkin biasa kita terapkan. Setelah berdamai disuruh salaman atau saling memaafkan biar tidak ada lagi dendam satu sama lain. Yang kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran yang dimaksud yang kita bilang tadi Bapak Ibu. Kita mencoba menawarkan murid untuk meminta maaf. Kita tawarkan apa yang harus kau lakukan biar kawanmu itu balik lagi hatinya, tidak marah. Itulah tawaran maksudnya. Bukan kita paksa, kau minta maaf, itu namanya paksaan, itu yang maksudnya. Jadi tawaran, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Oke Bapak Ibu Pak, ke bawah lagi Pak. Iya Pak. Nah, yang berikutnya kata Bapak Ibu, restitusi untuk menuntun. Untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke mengakui kesalahan sendiri. Bukan karena dipaksa dulu baru mengakui kesalahan. Jadi motivasinya adalah siswa kita paksa, kita tuntun. Setelah melalui pertanyaan-pertanyaan itu merasa tersudutkan mungkin dia. Setelah di situ dia baru mau minta maaf, ya nggak apa-apa. Yang penting dari dirinya dia baru minta maaf. Jangan karena kita tunjuk-tunjuk. Baru iya Pak katanya. Enggak. Jadi maksudnya itu dari dirinya sendiri kesalahannya diungkapkan, dari dirinya sendiri juga konsekuensinya atau sanksinya yang harus diterima dia. Kemudian berikutnya Pak. Iya Pak. Lihat Pak. Restitusi katanya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi jangan langsung dihakimi. Kita cari dulu di mana letak kesalahannya. Siapakah yang bersalah? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau boleh, kadang kan memang karena terbawa emosi kita, jujur saja, ya mau saja kita langsung menghukum dua-duanya. Walaupun ada yang benar, ada yang salah, hukum aja dua-duanya biar nggak terulang lagi. Ternyata katanya tidak bisa. Harus benar-benar kita tahu kronologinya bagaimana. Oke, baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Oke, berikutnya Pak. Terus Pak, terus. Ini Pak ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini lebih ke menyelamatkan karakter siswa. Jangan sampai dia merasa down, jangan sampai dia merasa seenak-enaknya juga. Jadi kita harus benar-benar bisa menyadarkan melalui perkataan. Inilah karakter restitusi ini. Kemudian sifatnya menguatkan, baru lagi Pak ke bawah. Iya Pak.
Nah, restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika kita tahu siswa kita itu punya kesalahan, kita lebih fokus bagaimana solusi untuk memecahkannya, bukan untuk menghakiminya. Oke, baru restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini setelah dia melakukan kesalahan, jangan sampai dia terpisah dari kawan-kawannya yang lain. Jangan sampai dia merasa dipojokkan karena kesalahan yang dia buat. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu begitulah restitusi ini. Jadi tuntutannya kita lebih ke posisi sebagai manajer, bukan penghakim. Oke, kembali ke slide, Pak. Berikutnya, Pak. Nah, upaya membangun budaya positif di sekolah bisa seperti membuat kesepakatan kelas. Inilah yang pertama kata Bapak Ibu. Kita buat peraturan. Ini kalau bahasa sehari-harinya peraturan, tapi namanya sekarang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu datang dari siswa itu sendiri. Jadi kita tanyakan, apa kira-kira yang mereka tidak suka atau dilarang di kelas. Jadi setelah mereka melanggar, kita bisa menuntut kesalahan itu supaya tidak terulang lagi dengan cara metode restitusi tadi. Menanyakan, kemudian memberikan solusi dan memberikan penawaran untuk solusi bagaimana cara membangun hubungan dengan temannya. Kemudian berikutnya, Pak. Iya, Pak. Nah, kesepakatan kelas itu bisa guru mengajak murid memikirkan hati-hati apa keinginannya atau impiannya di kelas seperti saya bilang tadi. Ada yang suka memang membuat peraturan aneh, harus membawa bontot Pak minum. Yang nggak bawa bontot kita kasih sanksi katanya, boleh juga. Harus memakai sepatu. Karena memang hal-hal yang sederhana yang biasanya yang dilanggar siswa. Baik, berikutnya murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Jadi sebelum membuat kesepakatan kelas, kita bisa memberikan contoh keterangan apa sih yang mereka mau di kelas bersama Pak Samosir. Saya mau jadi kayak gini-gini, seorang yang pintar keluar dari kelas Pak Samosir. Nah, barulah kita buat kesepakatan kelas itu. Oke, baik Pak, berikutnya. Nah, ada juga seperti ini. Guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Bisa jadi contohnya kita tanya, Randy coba buat apa keinginan untuk kesepakatan, dituliskan dia baru kita suruh tempel di papan tulis. Layak nggak kita buat untuk menjadi sebuah kesepakatan atau peraturan? Boleh juga. Kemudian setelah semua berpartisipasi dengan bantuan salah seorang siswa, hal-hal yang telah ditulis tentang kelas impiannya dibaca satu persatu. Kita bacakan satu persatu mana yang layak, mana yang tidak, yang bisa kita pajang di kelas. Kemudian guru mengajak murid berdiskusi, membahas impiannya tentang kelasnya yang sudah mereka tulis untuk menemukan kesamaannya. Jadi kita lebih mengajak berdiskusi bagaimana kesepakatan kelas ini biar ditaati bersama, bukan hanya dibuat saja. Kemudian berikutnya guru memandu murid menyoroti hal-hal yang dianggap paling penting. Jadi kesepakatan kelas yang sudah diciptakan itu diharapkan supaya saling mengingatkan biar tidak melanggar yang namanya kesepakatan. Kemudian guru dan murid membaca hasil kesepakatan kelas yang telah disetujui, kemudian murid menandatangani kesepakatan. Mungkin ini terlalu formal kali, tapi ya contohnya setelah dapatlah contoh 10 atau sampai berapa yang kita dapat, dipajang saja pun di kelas, itu sudah cukup biasanya Bapak Ibu. Besar-besar ditempel supaya siswanya ingat biar nggak dilanggar peraturan yang di kelas atau kesepakatan di kelas, juga boleh juga. Nggak harus sampai mungkin sampai bertanda tangan atau bagaimana, tidak harus. Oke, silakan Pak berikutnya. Nah, kita refleksi sejenak Bapak Ibu. Dari yang sudah saya pahami budaya positif di sekolah adalah kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif ini yang saya terangkan tadi bagaimana kira-kira? Ini lebih mengajak guru menjadi seperti apa kalau menurut Bapak Ibu? Atau siapa saja yang mendukung terwujud budaya positif di sekolah ini? Kalau mungkin yang kedua ini kita sepakat bersama. Ini kalau diri sendiri kurasa tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita butuh kolaborasi. Ya kalau cuman sendiri saja ya pasti tidak berhasil. Ini harus semuanya menerapkan supaya budaya positif ini atau kebiasaan-kebiasaan yang baik ini terus dibuat di sekolah. Nah, oke, baik berikutnya Pak. Nah, demikianlah Bapak Ibu contoh budaya positif yang saya pelajari, yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu. Kira-kira sebelum ditutup atau ada yang mengganjal perasaan Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Atau kadang seperti yang dijelaskan tadi, kayak kurang terima Pak bagian-bagian kontrol dunia.
Kayaknya itu terlalu ringan kali bagi mereka siswa untuk seperti itu. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, memang itulah tuntutan guru penggerak ini. Bagaimana seorang guru tidak lagi menjadi seorang penghukum atau penghakimi bagi siswanya. Bahkan sebagai teman pun dilarang. Karena dianggap nanti siswanya hanya fokus pada satu guru. Kalau boleh sebagai manajer tadi katanya. Biar keluar dari sekolah hasilnya menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Bukan karena bangga dengan gurunya. Aku senang kali sama contohnya Pak Siagian selama di SD 10. Karena olahraga enak pelajarannya, katanya begitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita hanya merasa dibanggakan atau kita merasa ditakuti. Tuntutannya katanya lebih ke siswa. Yang penting kalau siswanya udah mandiri, kan ada sebagian di SD kurang menonjol, setelah di SMP menonjol kali. Nah itu adalah hasil kebanggaan tersendiri yang lebih bagus katanya daripada kita yang harus diagung-agungkan. Baik kali loh Bapak itu, baik kali loh itu. Kadang kita merasa itu kita berhasil, ternyata enggak. Yang penting dia mandiri, dia bertanggung jawab dan lebih berhasil di jenjang berikutnya, yaitu keberhasilan kita juga tanpa harus diungkapkan kepada kita. Itulah tuntutan budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi tidak menerima feedback ataupun dampaknya kepada guru, lebih ke siswanya. Yang penting siswanya maju, mandiri, pintar, dan berbuat baik, kita sudah berhasil di situ. Kira-kira seperti inilah Bapak Ibu. Ada yang mau ngasih tanggapan Bapak Ibu atau pas sudah clear semuanya? Jadi maksudnya Pak, kalau ada yang udah benar-benar bandel anak kita itu harus kita sabari juga. Itulah Bu, yang memang kemarin kan waktu jumbo begitu juga ya. Bagaimana lah Bu? Udah diototoi gurunya sampai begitu, sampai sudah diototoi gurunya. Masa ia harus senyum terus? Borak-domba katanya. Kayak yang bilang itu kan guru SMP. Apalagi siswa kami SMP, mulai SD tak udah mengakuin nak. SMP udah banyak tinggi jadi baik nah. Memang fasilitatornya bilang gitu juga kembali. Ibu fasilitator bilang, bagaimanapun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hukum yang anak SMP tadi, yakinlah di luar pasti ada gelar ibu yang baru. Memang betul kadang kan bukan? Setelah kita pastap atau kita hukum dengan cara yang keras, pasti ada gelar baru untuk guru tersebut. Tapi mungkin kalau kita sebagai temannya juga, dia senang kali sama kita, paling nggak dihukum. Jadi kalau boleh Bapak Ibu katanya, kita memang harus menyadarkan dari dirinya sendiri. Makanya kesepakatan kelas itu dibuat supaya dia tahu mana yang dilanggar dia kalau udah bener kali dia, kayak Bapak Ibu kita bilang tadi. Istilahnya kalau berbuat seperti hukum di Indonesia juga, pertama yang dibuatnya dasarnya hukum semua undang-undang, makanya kita takut melakukan sebuah kesalahan tanpa harus ditunjuk-tunjuk. Paling kan gini ya, kalau kesalahannya kau udah melanggar undang-undang yang ini. Padahal kita kan istilahnya nggak ditakut-takuti kita sama undang-undang. Yang penting dibuat undang-undang, jangan sampai melanggar. Jadi cara penghukuman itu cara seperti hukum di Indonesia juga. Jangan langsung sepihak, kalau ada maling langsung ditemui di situ tempat. Ada syarat-syarat hukum kan, menyediakan pengacara, persidangan, tanpa harus menghakimi dia gitu. Siswa itu pun katanya begitulah Bapak Ibu. Walaupun memang udah kasar kali, mungkin Bapak Ibu udah tahu lah bagaimana contoh-contoh yang kasar, udah pernah juga, apalagi akhir-akhir ini ada kan yang sering mengganggu sekolah kita. Nah itu pun katanya tentunya kalau boleh kita mengadilinya atau menghakiminya dengan cara yang baik. Mungkin kalau dari segi emosi kita kurasa naik pun, apalagi sudah dihancurkan kelas, sudah dirusai kelas, tapi itu katanya tetap tidak boleh berbuat kasar. Berat memang tugas jadi CGP ini, tapi tujuannya katanya supaya tidak menjadi sistem pendidikan yang lama lagi, menjadi sistem pendidikan baru untuk menumbuhkan karakter profil Pancasila. Maka gurunya pun harus menunjukkan profil Pancasila. Walaupun berat Bapak Ibu, marilah kita jalani sama-sama. Mungkin bagaimana menurut Ibu Mas Marmata? Apakah pas menurut Anda? Khusus untuk CGP ini. Itu lah Bu. Kalau di CGP, apalagi Ibu Marmata nanti kan CGP berikutnya, inilah nanti mungkin. Kalau aku memang Bu, pada dasarnya gitu, nggak bisa memang mendoktrin apa, tapi mereka memang yang pengajar-pengajar itu mampu mendoktrin biar kita, oh iya ya, salah. Aku bukan jadi gitu kadang, salah berarti sih, stabinya. Tapi itu telah tetap diri pas stabil duluan kan gitu. Salah berarti habis. Makanya maksudnya Malah doa aja pintarnya mereka Bapak Ibu menciptakan mendoktrin kita. Bagi sangatnya oke. Nah, bisa nih mereka buat kita seperti itu. Nah, jadi tuntutannya
bagaimana kami membuat Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu juga membuat seperti itu juga di sekolah. Tartar songon ini tongon Bapak Ibu. Jadi biar berubah itu maksudnya. Berat memang, berat kali. Sampai sekarang bahkan jangan mendekati 50% pun saya belum bisa menerapkan 50%. Tapi ya Mulai besok mulai berubah, mulai besok berubah. maka mulai besok ada terus. Itulah tuntutan Bapak Kahadi tadi Bapak Ibu. Tohnya kembali ke yang pertama tadi, filosofi Bapak Kahadi menuntun dan menciptakan kebebasan, kenyamanan untuk murid dan kebahagiaan. Itu kan buat drama anak murid kita bahagia. Tapi jangan sampai yang gurunya tidak bahagia. Oke, baik Bapak Ibu. Saya rasa sudah paham ya Bapak Ibu ya. Sudah mengerti. Kira-kira Bapak Ibu, inilah budaya positif yang diharapkan terjadi di sekolah. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama, bisa kita sepakati bersama supaya siswa kita pun bisa menjadi seorang siswa yang bahagia di SD 10 ini. Sekian dari saya Bapak Ibu, demikianlah presentasi saya, hasil desiminasi saya hari ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Horas.